Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Yudika. Kali ini kita memasuki episode yang ketiga tentang pengenalan tools-tools pada aplikasi Pixel Lab. Episode kali ini kita akan membahas tools-tools yang ada pada bagian bawah, karena 2 episode sebelumnya kita sudah membahas apa aja tools-tools yang ada pada bagian atas. Langsung saja kita mulai. Untuk tools yang pertama, yang berbentuk lingkaran 3 ini udah pernah saya bahas ya teman-teman. Ini terdapat beberapa background yang bisa kita pergunakan yang disiapkan oleh Pixel Lab. Namun jika teman-teman ingin mendesain dengan desain sendiri, maka pilih saja yang paling pojok berwarna putih ini. Dan pada bagian atas terdapat Save My Project. Ini project-project kita sebelumnya, di mana jika kita save, nanti bisa kita edit kembali jika diperlukan. Kemudian untuk tools berikutnya ada huruf A yang di sebelah kanannya ini. Ini sebelumnya sudah pernah kita bahas, ini sama seperti dengan menambahkan teks pada tanda plus yang di atas ini. Namun yang pada bagian bawah ini jika kita tambahkan teks, dia akan mempunyai option-option yang lebih detail. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada style di sini. Pixel Lab sudah menyediakan beberapa style yang bisa kita pergunakan. Contohnya seperti ini. Atau yang seperti ini kita bisa gunakan. Kita tinggal ganti saja katanya atau teksnya. Namun jika kita mempunyai style sendiri, jika kita nanti sudah membuat dengan font yang kita sukai, kita tambahkan shadow mungkin atau tambahkan stroke segala macam. Dan jika kita ingin save, kita tinggal save saja yang ada pada bagian kanan ini. Maka nanti akan tersave di My Style di sebelah sini. Oke, kemudian di sini ada edit. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ini untuk merubah kata-kata atau kalimat kita. Kemudian ada delete, sudah kita bahas sebelumnya. Copy, sudah kita bahas sebelumnya. To front, sudah. To back, sudah. Posisi sudah. Relatif posisi juga sudah. Size, sepertinya belum ya teman-teman. Size ini untuk membesarkan dan mengecilkan ukuran dari teks kita. Dan di sini ada angkanya, makanya kita bisa lebih detail ya teman-teman. Kemudian di sini ada padding. Padding ini seperti menambahkan spasi ya teman-teman. Misalnya di sebelah kirinya seperti ini, atau di sebelah kanannya seperti ini. Dan jika minus, maka akan ada huruf yang hilang seperti ini. Karena kita terlalu dalam memberikan padding ini. Next, kemudian ada color. Color juga udah pernah kita bahas sebelumnya untuk menambahkan, untuk merubah warna menjadi warna-warna yang kita inginkan seperti merah atau ungu misalnya. Namun jika kita mempunyai warna pilihan, kita tinggal pilih sendiri warnanya seperti apa dan tingkat kegelapan atau keterangannya juga kita bisa atur sendiri. Oke, di sini. Dan sebagai informasi teman-teman, untuk warna ini kita bisa pilih per huruf. Contoh, saya ingin memilih huruf C dan O-nya dengan warna yang berbeda, maka kita tinggal rubah saja di sini. Kita tandai mana yang akan kita rubah. Saya ganti dengan warna merah misalnya, maka dia akan seperti ini. Dan di sini juga ada warna gradiennya, maksudnya ini adalah penggabungan antara dua warna. Misalnya seperti ini. Kita langsung ke tanda plus saja ya teman-teman biar lebih detail. Seperti ini. Di sini terdapat beberapa pilihan. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Seperti ini dan lain-lain. Tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, untuk memberikan warnanya, di sini kita pilih salah satunya dahulu. Misalnya kita ingin di kirinya berwarna merah dan di kanannya berwarna hijau. Maka untuk yang kirinya kita klik di sini. Kemudian kita klik yang logo warna ini. Kita berikan warna merah misalnya. Seperti ini. Ini contoh ya teman-teman. Nah, dan di kanannya kita ingin memberikan warna hijau. Maka klik dulu yang di bagian sebelah sini. Sebelah kanan ini.
Dan kemudian logo warna ini. Kita beri warna hijau misalnya. Seperti ini, kita okekan, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin warnanya lebih dominan yang merah, maka ini tinggal kita geser saja. Seperti ini. Sorry, kita pilihnya yang ini dulu. Ya, seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin warna hijaunya lebih dominan, tinggal ditukar saja warnanya, yang di kirinya warna hijau dan di kanannya warna merah. Seperti itu. Atau jika teman-teman ingin vertikal, bisa seperti ini. Tinggal dimainkan saja. Ini bisa diatur ya teman-teman, kiri, kanan, atas, bawahnya. Atau yang seperti ini. Ya. Kita next saja. Kemudian ada tekstur. Tekstur ini kegunaannya sama seperti warna. Namun tekstur ini warnanya mengambil dari gambar yang ada di galeri kita. Contohnya yang sudah saya download. Nah, maka teks kita akan berwarna gambar ini. Contoh kita masukin. Ya, seperti ini teman-teman. Tinggal scale-nya aja kita mainkan. Apakah dia scale ini bentuk gambarnya ya teman-teman. Jadi gambarnya ini besar atau kecil. Nah, ini kan kecil. Jadi gambar di dalam teksnya itu kecil. Jika kita kecilkan scale-nya. Namun jika scale-nya kita besarkan, maka gambar yang di dalam teks itu akan membesar. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada opacity untuk mengatur kepudaran dari teks kita atau objek kita. Seperti ini. Kemudian di sini ada rotate. Rotate juga udah kita bahas ya teman-teman. Ini untuk memutar objek kita. Kemudian ada masking. Nah, masking ini yang baru. Masking ini akan saya bahas lebih detail dengan episode khusus. Karena ini memiliki tingkat kerumitan tersendiri, maka akan saya bahas di episode yang lain. Ini sebagai informasi saja. Masking ini untuk memotong objek kita. Jika kita nyalakan, ya, posisi mati seperti ini. Jika kita nyalakan akan memotong objek kita. Tinggal kita mainkan saja mau seperti apa bentuknya. Teman-teman bisa atur. Seperti ini. Misalnya seperti ini, ininya kita mainkan begini, atau yang seperti ini. Nah, kita bisa potong objeknya. Kita nyalakan. Maka dia akan terpotong seperti ini. Namun jika kita memilih yang out, maka objek yang terpotong adalah objek yang di luar dari masking ini. Kita ambil contoh seperti ini. Ya. Maka yang terpotong adalah atau yang hilang yang di luar dari masking ini. Di sini banyak ininya settingannya. Di sini banyak settingannya teman-teman, dan ini nanti akan kita bahas dengan episode tersendiri. Jadi bisa kita putar-putar seperti ini. Dan lain-lain ya teman-teman. Bisa kita besarkan, kecilkan, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, kemudian ada font. Font ini saran saya gunakan yang bagian kiri ini, maka aman dari copyright. Di sini saya telah memiliki font sendiri dan ini free. Ini sudah saya pastikan ini gratis. Mungkin untuk memasang fontnya nanti akan saya buatkan episode khusus dan akan saya berikan link fontnya ini yang teman-teman bisa gunakan juga. Intinya teman-teman jika mengambil font dari luar dari manapun itu pastikan font itu free. Atau jika itu tidak gratis maka jangan dipergunakan untuk kebutuhan komersil. Oke, kita next saja. Ini saya ganti dulu sebentar dengan font yang agak tebal. Oke. Kemudian ada style. Style di sini sama seperti kita mengetik di Word ya teman-teman. Ada bold, ada miring, ada under. Tinggal kita pilih saja seperti ini. Atau miring begini, atau under seperti ini. Dan jika teman-teman ingin menggunakannya pada huruf-huruf tertentu, ini juga bisa. Tinggal kita pilih saja. Misalnya saya gunakan pada huruf C dan O-nya lagi.
Misalnya saya tebalkan, atau saya miringkan, atau bahkan saya under seperti ini, maka kita tinggal pilih saja teman-teman di kolom yang ada di sini. Kita tinggal tentukan saja hurufnya yang mana. Seperti itu. Kemudian ada curve di sini untuk memberikan efek lengkungan baik ke atas dan ke bawah seperti ini. Dan di sini sudah ada angka berapa derajat lengkungan kita, jadi bisa lebih detail ya. Dan bisa teman-teman coba sendiri. Kemudian ada background. Background ini mungkin semua udah pada tahu. Jika kita nyalakan maka dia akan ada backgroundnya seperti ini. Dan di sini ada beberapa settingan, sama ada warna gradiennya juga. Begini. Ada left paddingnya, ini menambahkan spasi di sebelah kirinya. Jadi warna backgroundnya agak lebih jauh ke kiri atau ke kanan. Dan terdapat angka-angkanya teman-teman jika ingin disamakan. Ke atas serta ke bawah seperti ini. Tinggal teman-teman atur. Kemudian ada radiusnya juga untuk mengatur ketumpulan dari siku sudut background ini seperti ini. Jadi tinggal teman-teman gunakan. Jadi tinggal teman-teman atur saja sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, next ke berikutnya ada align. Align ini sama juga seperti di Word ya teman-teman, untuk rata kanan, rata kiri atau rata tengah. Kita tambahkan teksnya, misalnya percobaan pada episode ketiga misalnya. Tekan OK, dan di sini kita coba kecilin dulu. Nah, ini kita bisa rata kiri, rata kanan, atau rata tengah seperti ini. Jadi sama ya teman-teman seperti di Word. Kemudian ada spacing. Spacing ini untuk menambahkan spasi pada kata, bukan padding seperti yang tadi teman-teman. Ini untuk katanya. Jadi huruf per hurufnya kita atur spasinya. Jadi ada beberapa font memang yang dia lebih mepet huruf per hurufnya, maka bisa kita lebarkan seperti ini. Atau ada font yang ingin kita gunakan namun fontnya itu lebih renggang, maka juga bisa kita rapatkan seperti ini. Bahkan bisa kita timpa ya teman-teman seperti ini. Oke, kemudian ada line spacing. Ini juga sama, namun ini untuk ke atas dan ke bawah. Jika kita ingin lebarkan lagi atas bawahnya bisa seperti ini. Atau ke bawahnya juga bisa kita dekatkan. Seperti ini. Kemudian ada stroke. Ini warna ya teman-teman, warna pada pinggiran objek kita. Jika kita nyalakan, misalnya warna hijau seperti ini, atau warna merah seperti ini. Dan ini juga bisa kita atur ketebalannya. Di sini ada stroke width-nya. Tinggal kita tebalkan atau kita tipiskan saja. Seperti itu. Kita close saja. Kemudian ada shadow. Shadow ini juga teman-teman pasti udah pada tahu. Ini adalah bayangan dari objek kita. Jika kita nyalakan seperti ini. Dan tingkat kepudarannya bisa kita atur. Opacity-nya juga ada. Blur radiusnya juga ada. Jadi semakin tinggi akan semakin jauh jangkauannya. Seperti itu. Kemudian juga bisa kita geser bayangannya ke kanan atau ke kiri. Seperti ini. Atau kita geser ke atas dan ke bawah. Seperti ini ya. Kemudian ada inner shadow. Inner shadow ini sama ya seperti shadow tadi, cuman dia bayangannya di dalam. Contoh seperti ini. Jadi dia bayangannya nggak di luar ya teman-teman, di dalam. Jadi semakin tinggi kita berikan blur radiusnya akan semakin penuhlah dengan warna inner shadow tersebut. Nah, dan ini juga bisa kita geser-geser. Jadi dia bukan di luar ya teman-teman, ini di dalam jadi shadownya. Seperti itu.
Oke, berhubung sudah 15 menit, maka saya cukupkan dahulu dan untuk option berikutnya akan saya sambung di episode yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.